Hello guys, welcome back to my channel. Aduh, long time banget ya gue gak ngonten di mari. Aduh, pokoknya gue kangen banget sama kalian semua guys. Kangen super duper tanpa pakai banget. Terus kangen aja dong Kim? Enggak dong, kangen banget ya. Pokoknya seminggu ini sorry banget ya gue sedikit menghilang dari radar pelangi yang biasanya kalian tonton karena ada beberapa aktivitas yang memang gak bisa gue tinggalin. But anyway, malam hari ini gue bakal kembali ngonten buat kalian semuanya. Sampai batuk tuh. Oke, gimana kabarnya guys? Semoga selalu bahagia, selalu happy ya, selalu lancar segala urusannya. Dan yang pastinya gue sebagai Kim Tam selalu ingin mensupport kalian apapun yang sedang kalian kerjakan ya. Video kali ini gue bakal kembali bercerita tentang sebuah pengalaman pelangi gue buat kalian nih, tentunya para penonton dan pendengar setianya channel ini. Dan kali ini gue punya sebuah pengalaman yang bisa dibilang agak sedikit nakal gitu. Nakal dalam suasana yang bisa dibilang mencuri kesempatan. Waduh, kayak gimana tuh Kim? Jadi penasaran nih gue. Ya udah. Pokoknya sekarang kalian cari posisi yang nyaman, siapin tisunya kalau perlu ya. Siapa tahu kan tumpah. Dan mari kita mulai. Gimana guys? Udah keren? Jadi kejadian ini terjadi tahun lalu, tepatnya ketika bulan puasa. Dan waktu itu gue bukber sama temen gue. Sebenarnya sih gue ini diajakin bukber sama temen gue. Temen gue ya, gue punya temen dan dia ngajakin gue bukber gitu. Waktu itu sih gue ya ketika diajakin tawaran untuk bukber ya gue sih oke-oke aja gitu kan, fine aja, thank you gitu ya. Jujurly karena memang gue waktu itu agak sedikit memang perlu jalan-jalan nih, karena kalau nggak lupa juga di puasa minggu kedua itu memang gue butuh bukber nih. Di minggu kedua ini temen gue udah ngajakin duluan. Ya udah deh, akhirnya gue iyahin dan dia pun ngasih schedule tepatnya tuh di hari Jumat sore dan di sebuah tempat makan yang sudah gue tahu. Which is gue bisa langsung ke tempat itu dan bisa langsung bertemu dengan temen gue. Ini acara bukber temen gue ya, jadi dia pun bakal ngundang temen-temen dia yang lain, bukan cuman gue doang. Dan itu pasti bakal agak sedikit kayak gue harus pede nih, gue harus gak boleh bikin kayak malu gitu. Pokoknya gue harus bener-bener jangan canggung deh gitu. Ya udah, singkat cerita, jam 4:30 gue prepare dan tak lama kemudian gue pun langsung berangkat menuju ke tempat itu. Gue di sana guys, tibalah gue di tempat makan yang udah dijanjiin. Pas nyampe sana sih masih sepi ya, dan udah di book sebuah tempat buat kita berbuka puasa. Waktu itu sih ketika gue WA temen gue, dia tuh rencananya ngundang hanya sekitar 11 orangan. Jadi 11 orang itu temen dia beberapa dan gue juga ada kenal temennya dia juga. Jadi ya nggak sendiri-sendiri amat lah gitu ya. By the way, temen gue ini cewek ya. Pas ketika gue udah nyampe sana, gue pun langsung mencari tempat duduk yang nyaman. Ketika gue udah nunggu beberapa menit, tibalah temen gue datang. Ya udah, gue pun langsung menyapa dia. Kita pun langsung ngobrol seperti biasa gitu kan. Ya pokoknya kita happy aja nunggu buka puasa gitu kan. Setelah kelar temen gue datang nih, one by one temen dia pun datang satu persatu. Ada yang udah married, ada yang belum married juga. Pokoknya campur ya, cowok cewek. Tapi ada satu yang mencuri perhatian gue, yaitu sama sepasang suami istri muda. Dia datang menggunakan mobil. Dan pas datang pun udah mencuri perhatian ya, karena mobilnya juga keren gitu kan. Pas keluar dari mobil, oh my god, ganteng banget ya. Pakai kemeja, kacamata, rambutnya ya gak jauh beda sama gue gini deh gitu ya guys. Terus istrinya juga cantik, berhijab. Aduh, ini bener-bener couple goals banget deh menurut gue waktu itu ya, karena dua-duanya ini memang sangat-sangat apa ya, enak dipandang gitu. Dan perhatian gue lebih kepada suaminya, karena suaminya ini bener-bener tipe gue banget guys. Jujurly ya, gue tuh dari awal tuh mikirnya, aduh dia pelangi nggak ya, dia kira-kira bisa nggak ya gitu. Tapi ya nggak mungkin juga gitu ya. Ya udah, akhirnya kita berkenalan, salaman ya seperti biasa ya sama temen-temen temen gue ini. Semuanya gue salaman, termasuk sama sepasang suami istri ini. Terus pas ketika duduk pun ya mata gue nggak bisa hilang dari si suami ini guys. Kenapa sih Kim? Ya karena emang dia tuh tipe gue banget guys, ganteng gitu. Aduh, gue gimana ya cara mendekatkan diri soalnya dari awal ngobrol gitu kan, saling membaur, saling ya basa-basi ringan sambil menunggu buka puasa.
Gak ada sama sekali kayak radar yang meyakinkan gue kalau dia ini adalah cowok pelangi atau cowok belok yang bisa dibelokin gitu ya. Gak ada loh guys. Jadi ya gue kayak hopeless deh, ya udah deh gitu. Singkat cerita, temennya udah ngumpul semua, buka puasa pun udah mulai tiba, kita pun menyantap buka puasa, takjil dan lain sebagainya. Kelar sudah dalam waktu sekitar 6:30 lewat. Singkat cerita ya. Ketika waktu itu udah kelar ya, semuanya kan udah masing-masing nih, ada yang main handphone, ada yang main TikTok, ada yang selfie segala macem. Gue tuh pengen pipis ke kamar mandi. Ya udah, akhirnya gue jalan ke kamar mandi. Jalan tuh, ya gue awalnya biasa aja ya, gitu kan, gak ada pilih apa-apa. Setibanya di toilet ya, gue masuk, gue Pepsi, seperti biasa ngalir gitu kan. Setelah kelar Pepsi, gue ngaca dikit karena ada kaca di kamar mandinya itu. Setelah lumayan keren, ya udah gue keluar. Pas buka pintu, di sanalah yang bikin gue agak sedikit kaget. Ternyata si cowok tadi itu yang gue incer banget, si suaminya temennya gue ini, udah nunggu di depan pintu. Gue kan kaget gitu. Hah? Oh, ya udah dengan spontan karena gue mungkin dia pengen masuk ya, pengen ke kamar mandi juga. Gue persilahkan. Oh silakan. Kok dia nahan gitu? Enggak kok katanya. Gue kan bingung ya. Tiba-tiba dia bilang kayak gini guys. Ini sumpah di luar dugaan gue banget. Dan gue sampai saat ini gue masih kayak gitu kan. Boleh minta nomor WA-nya gak? Oh my god. Dia minta nomor WA gue guys. Dan gue waktu itu tanpa mikir panjang gue langsung bilang, oh boleh. Ya udah, akhirnya kita tukeran nomor WA. Dia nge-save nomor WA gue dan gue pun nge-save nomor WA dia. Setelah kelar nih, ya udah dong, gue kan mau keluar, mau lewat gitu kan, takutnya dia juga mau ke toilet. Kok dia masih diem aja dan dia malah makin mainin matanya ke mata gue. Gue kayak belum percaya aja gitu apa yang terjadi saat itu guys. Karena kok bisa gitu, padahal dari awal gue gak nangkep sama sekali sinyal pelangi itu di dia gitu. Dia menatap tajam gue. Ya gue pun juga sama ya, saling menatap gitu kan. Jadi posisinya itu gue masih di dalam toilet ya guys, belum keluar gitu, belum melangkah. Jadi tengah-tengah kita tuh hanyalah pintu gitu. Gue yang ke arah dalam, dia yang ke arah luar. Jadi kayak gini posisinya tuh. Kita saling menatap aja, kayak saling diem-dieman gitu. Ya udah deh, gue udah nggak tahan, gue udah mulai luluh karena dia pun juga pasti ngarahnya kemana gue udah paham. Ketika sama-sama menatap udah agak lama, gue pegang tuh tangannya, gue agak tarik dengan cepat, tapi ini ya nggak yang letoy gimana, kagak. Gue tarik, terus pintu agak ditutupin dan itu waktu itu gue nggak mastiin sekitar ada orang atau enggak ya, bener-bener gue tuh, aduh, ngambil resiko banget. Setelah ketutup pintunya, terus ya udah, gue agak nempel ke tembok gini, terjadilah ini. Itu gila loh, gue ginian sama dia di sana dong, dan itu rasanya bener-bener enak banget, sumpah. Dan gue nggak nyangka banget kok dia bisa ya, apa dia cowok pelang yang susah ditebak kayak gitu ya guys ya. Dan jujurly itu gue naik banget dan banget ya, nya gue nggak kerasa sudah sangat mulai mengeras gitu. Dan pasti dia juga sama, karena kita ngelakuin itu kayak bener-bener kayak misalnya lu ketemu cowok dan lu suka terus langsung dimainin. Nah itu menambah suasana, dan yang bikin gue menambah suasana itu diam-diam di toilet dan ada juga bininya. Aduh, itu buat gue sebuah kayak suatu kebanggaan dan kenikmatan tersendiri gitu, gue bisa ngelakuin itu guys. Beberapa saat kita kayak gini, terus gue sambil tangan gue meraih titik tengahnya, dan ternyata benar-benar udah bangkit juga. Tapi ya karena udah agak hampir lama kita ngelakuin ini, nggak mungkin dong kita di sana sampai. Guys, sorry ya kalau misalnya pencahayaannya berkurang karena ada kesalahan teknis, nanti bakal gue perbaikin. Tapi karena ini tanggung ceritanya, gue lanjutin. Jadi guys, waktu itu setelah ketika kita udah ngelakuin ini di toilet itu ya, hampir beberapa menit sih emang kita tuh bener-bener kayak nekat gitu loh guys. Gue langsung bilang sama dia, yaudah yuk, gak enak takut ada orang masuk. Oh ya udah, akhirnya kita pun keluar tuh duluan karena gue udah kelar ya. Jadi dia yang akhirnya ke toilet dan mungkin dia Pepsi di sana. Ya udah, kembali lagi ngumpul ke tempat tadi bukber,
Dan dia pun juga tak lama kemudian datang, nggak tahu aja mungkin apa yang kita lakuin sama dia itu apa gitu ya. Yang jelas waktu itu pokoknya gue bener-bener happy banget. Kita pun kembali ngobrol seperti biasa dan tentunya Japrian di WA. Ketika Japrian di WA itu, dia bilang kayak gini sama gue. Aduh, tanggung ya tadi katanya. Iya sih, gimana dong lanjutinnya? Sulit lah, pasti ada istri mah susah kan, gue bilang gitu. Iya juga sih, tapi aku bisa kok alasan sebentar kalau kamu mau. Gimana tuh gitu kan, gue kan penasaran dong, dia punya ide gila apa tuh gitu. Gimana kalau ke penginapan sebentar yuk katanya. Nah gimana nanti gue izin dan perginya gitu kan. Ya udah pokoknya nanti aku book dulu sebentar, kamu langsung datang aja ke tempat penginapan itu. Oh ya juga ya, ya udah deh, boleh bentar ya katanya. Gue pikir tuh dia nggak akan secepat itu loh guys, tapi bener-bener cepet banget prosesnya tuh, bener step-stepnya tuh kayak gila deh, ini emang niat banget gitu ya. Ketika dia bilang di WA ini, bilang kayak gini sama gue, udah ready nih, ini alamat penginapannya, kamu datang aja duluan deh, nanti aku nyusul katanya gitu. Oh ya udah deh, akhirnya harus gue nih yang mulai duluan buat beralasan pamit duluan. Dan malam hari itu gue ya bingung juga sih nyari alasan apa gitu ya. Cuman ya acara sudah kelar, jadi kayaknya emang saatnya gue untuk pamit itu udah sangat layak banget gitu ya. Singkat cerita gue pun pamit sama temen gue dan dia pun juga mengiyahkan. Gue udah kelar tuh ya. Ya udah gue menuju ke penginapan. Yang tibalah gue di sana di lobi sih, nggak langsung ke kamar karena kan dia yang ngebook ya. Jadi beberapa saat gue nungguin, mungkin dia lagi alasan apa sama istrinya gitu ya, karena pasti ini bakal menjadi momen yang sangat bener-bener cepet banget ya guys, nggak akan mungkin lama juga. Dan gue ngeliat temen gue sama istrinya itu memang lagi asik banget ngobrol dan kayaknya masih akan agak lama lagi di sana gitu. Jadi ya udah deh, gue tungguin aja. Ketika gue lagi nungguin di lobi, tak lama kemudian datanglah dia tuh. Pokoknya penginapannya itu dari tempat kita makan ini deket banget loh, deket banget, cuman lampu merah belok kiri nyampe. Jadi sangat-sangat apa ya, bisa dimungkinkan buat kita ngelakuin sesuatu diam-diam dan cepet gitu. Terus dia langsung naruh kendaraannya, yuk katanya. Dia beresin check-in dan dikasihlah kamar yang memang gak jauh dari lobby. Pokoknya penginapannya itu bener-bener apa ya, suasana zaman dulu banget, belum yang kayak hotel-hotel gitu. Yang jelas cuman ya penginapan lah gitu ya. Kita pun masuk, kunci pintu, ya udah di sana langsung berapi-api lagi. Gue langsung mulai gini, dia pun juga bener-bener keenakan. Terus setelah kayak gitu, ya udah gue pun mulai enjoy ngelakuin pemanasan sama dia. Pelan-pelan area atas gue lepasin, area bawah juga gue lepasin. Begitupun dia ngelakuin hal yang sama. Jadi kita berdua ini sudah dalam keadaan full yang bener-bener dia bangkit, gue pun bangkit. Rasanya tuh bener-bener loh, sambil ngelakuin gini, tangan gue ngeraih ke titik tengahnya dan tangan dia pun juga sama. Itu bener-bener deh, kita berdua kayak sepasang kekasih yang bener-bener lagi berbulan madu gitu loh. Setelah kayak gitu gue langsung lanjutin lagi pemanasan. Kan masih berdiri ya itu kondisinya, belum naik ke atas bed. Setelah beberapa saat dari atas, gue langsung agak sedikit dorongin dia, dan akhirnya kita berdua ada di atas bed dan melanjutkan yang namanya pemanasan itu. Area ini dia mainin, begitupun gue juga, pokoknya saling sama-sama ngenakin deh gitu. Dan itu suara-suara ekspresif itu bener-bener, aduh nggak bisa lagi bener-bener di apa ya namanya, dihindari gitu. Kita berdua tuh enjoy banget mengeluarkan ekspresi yang kita pengenin gitu. Sambil ngelakuin hal yang kayak gitu ya udah pasti dong, karaoke pun nggak bisa dihindari. Dia mulai karaoke, kernya gue merasakan gerakan-gerakan yang bener-bener aduh enak. Terus setelah beberapa saat dia karaoke, gue pun juga pengen karaoke sama dia. Jadi sama-sama karaoke saling gantian gitu. Dan inget ya, ini bener-bener very short time. Jadi nggak mungkin berlama-lama. Makanya ini kalau diceritain mungkin agak sedikit kayak lama. Padahal dalam konteks kejadiannya itu cepet banget. Setelah dia karaoke dan gue karaoke, ya udah karena udah nggak tahan lagi. Akhirnya kita pun ngelakuin full ya.
Dan posisinya waktu itu gue adalah Seme dan dia adalah Uke. Lagi-lagi ketemu Uke yang sudah menikah. Dan itu emang bener-bener banyak banget di dunia pelangi ini loh guys. Ya udah, setelah semuanya ready, gue pun udah mulai dalam satu kali hentakan doang sih, langsung ya itu dan dia udah mulai makin enjoy keenakan, dan gue pun juga sama, kita berdua sama-sama enjoy dan sama-sama menikmatinya. Rasanya itu mantep banget. Itu posisinya gue masih di atas ya, terus sambil gue gituin, sambil gue gini juga, sambil gue mainin area ini juga. Pokoknya bener-bener itu permainan yang cepet tapi enak gitu. Dan itu gue rasain banget, dia juga kayak sama-sama merasakan rasa enaknya itu gitu loh guys. Setelah gaya pertama kelar, gue langsung balikin dia karena udah nggak tahan. Jadi biarlah gaya guguk ini yang menjadi sebuah gaya mungkin yang bikin gue bakal makin naik lagi dan makin enak lagi. Dan bener saja ketika gaya itu gue lakuin, aduh rasanya bener-bener buat para Seme pasti tahu deh gimana tuh rasanya kalau kalian ngelakuin permainan menggunakan gaya guguk. Itu very kerasa banget, dan itu jujurly hampir aja gue mau tumpah. Gue agak tahan sih, tapi untungnya ketika gue udah mulai nahan, gue udah mulai atur nafas, jangan sampai nih gitu gue buru-buru kelar gitu, dianya yang duluan kelar. Ya udah, ketika gue lagi menahan nafas padahal gue pengen agak sedikit relax dan dilamain dikit gitu ya, dianya kelar, dianya malah mengeluarkan ekspresi yang bener-bener kayak mau tumpah gitu. Ya udah, dia tumpah duluan kena ke spray. Setelah dia tumpah, ya udah gue pun langsung lanjut aja deh, langsung bener-bener buru-buru tumpahin juga biar sama-sama enak. Gue pun tumpah, di kelar sudah. Aduh, pokoknya bener-bener deh, setelah ngelakuin itu agak sedikit capek sih, walaupun cuma 2 gaya dan memang very cepet gitu ya. Gue rebahan, dia pun sama. Kita begini lagi, dia agak bermaju sebentar, terus gini lagi. Setelah kelar ya langsung bersih-bersih, kita buru-buru karena gak enak nih gitu. Gak enak kalau misalnya lama-lama, karena dia kan harus gabung lagi tuh ke tempat tadi buka puasa itu. Dan setelah kelar ya udah, kita sama-sama keluar. Jadi dia tuh bukan ngebook yang bener-bener kayak dari check outnya besok gitu loh, gak cuman kayak transit doang 1,5 jam lah katanya dia bilang itu. Jadi dia cuman book yang 1,5 jam. Ya itulah namanya penginapan yang zaman dulu bisa kita atur timingnya tuh guys. Pernah nggak datang ke penginapan yang kayak gitu? Pasti kan seru banget. Kita bisa datang hanya buat ngelakuin itu doang, udah kelar ya udah balik gitu. Setelah kelar dia pamit. Oke guys, gimana nih cerita gue kali ini? Terhibur nggak? Semoga kalian suka ya. Next gue bakal share lagi pengalaman gue yang lainnya. Dan support gue dengan cara like, comment, subscribe ya. Plus nyalakan tombol loncengnya biar gue semangat deh. Biar gue bisa tiap hari lagi pokoknya itu yang bener-bener mau gue niatin mulai hari ini ke depannya. Semoga kalian suka. Oke, thank you for watching and see you next time.